Bab 4092. Membentuk pasir menjadi menara. Tiba di akhir, Suryo dan 4 orang lainnya terlihat tidak kuat lagi. Setiap dari mereka bernafas terengah-engah, masih memaksakan diri untuk mengikuti kelompok itu dari belakang. Hingga petang tiba, satu persatu kelelahan dan terjatuh ke tanah, terlihat hampir kehilangan kesadaran. Malam ini, giliran Rain yang berjaga. Rain berjalan keluar, lalu tersenyum melihat Eric Kin sekilas. Teman seiman Cheng bisa mengumpulkan batu hingga membentuk menara batu memang sangat hebat, tetapi dibandingkan dengan batu, aku lebih suka dengan pasir. Setelah itu, di hadapan para kultivator, entah teknik apa yang dilakukan Rain, pasir putih perlahan terangkat ke udara, menari-nari seperti tertiup oleh naga. Dengan sangat cepat, satu demi satu menara tinggi yang terbuat dari kumpulan pasir hadir di hadapan semua orang. Mengumpulkan pasir menjadi menara. Teknik anak ini benar-benar cerdas, kata Norman dengan hati sedikit tersentuh. Membentuk menara tinggi menggunakan pasir bukanlah ilmu sihir yang sederhana, terutama karena kultivator yang sudah kehilangan Reiki masih harus mempertahankan kekokohan menara itu. Ilmu sihir itu sama seperti yang Eric Kin lakukan saat mengumpulkan batu kemarin. Keduanya termasuk teknik rahasia yang istimewa, secara keseluruhan mengubah susunan pada pasir dan kerikil kecil. Dan pada dasarnya itu adalah sebuah padang pasir. Teknik yang Rain lakukan pun terbilang cukup mudah jika dibandingkan dengan Eric Kin. Eric, kenapa rasanya orang itu menyebalkan sekali, selalu saja menentangmu, dan membandingkan diri denganmu, kata Iblis Fu dengan mulut cemberut. Orang itu memang hebat, kata Eric dengan nada datar. Tidak peduli orang itu sengaja ataupun tidak, Rain memang sangat misterius, dia pasti bukan seorang yang biasa. Menara yang dibentuk dari kumpulan pasir itu berjumlah sebanyak 4 buah. Orang-orang yang awalnya ikut bersama Rain masih merasa kegirangan, alhasil setelah melakukan semua itu, Rain langsung melambaikan tangan beralasan lelah karena membentuk menara, lalu mengoper pekerjaan jaga malam itu kepada 9 orang lainnya. Di depan ekspresi kesal orang-orang, dia langsung berjalan santai ke dalam menara untuk beristirahat. Para kultivator pun kehabisan kata-kata, bersamaan dengan itu juga tidak berdaya pada Rain yang benar-benar ajaib itu. Tiba pada hari ketiga, giliran Norman Yang, Taois Huangmu dan lainnya yang berjaga. Norman Yang dan Taoismu tidak ceroboh. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas setengah malam. Alhasil setelah tenang 2 malam, saat semua orang menganggap jaga malam hanyalah sebuah formalitas, malah terjadi sesuatu di malam ini. Pada larut malam, tiba-tiba saja terdengar suara jeritan keras di tengah padang pasir. Suara menembus langit, membuat para kultivator yang tengah duduk bersila seketika tersadar. Apa yang terjadi? Tetua Yusu langsung berdiri dengan ekspresi wajah keheranan. Mungkinkah ada iblis monster menemukan kita? Di mana Norman Yang dan Taois Huangmu? Saat semua orang belum sadar dari rasa kaget dan masih berunding, tidak jauh dari tempat mereka berada, 2 buah bayangan terbang dengan cepat. Cepat lihat ke sana. Melihat Rain dan Eric sudah terbang pergi, para kultivator pun segera mengikutinya. Setelah membuka kerohanian, baru tersadar Taois Huangmu dan lainnya sudah terbang selangkah lebih cepat. Saat tiba di tempat asal jeritan itu, Taois Huangmu dan beberapa orang lainnya sedang berdiri membentuk lingkaran dengan ekspresi wajah serius, seperti sedang mengamati benda di tengah padang pasir itu. Ada apa, Taois Huangmu? Pada akhirnya, Norman Yang pun tiba dengan terburu-buru. Dia baru berjaga beberapa jam, baru saja memulai pelatihan diri, sungguh tidak menyangka akan mendadak mendengar suara itu. Wahai para teman seiman,
kemungkinan kita telah menemui masalah, kata Taois Huangmu dengan raut wajah serius, lalu berdiri secara perlahan. Masalah apa? Ada apa di dalam sana? Tanya Norman dengan segera. Taois Huangmu perlahan membukakan jalan, para kultivator pun memusatkan perhatian, tidak sedikit mata melotot saat melihat benda apa yang ada di dalam kerumunan itu. Di tengah semua orang, terlihat sebuah jasad kultivator tergeletak di tanah. Atau mungkin lebih tepatnya dikatakan sebagai tulang belulang. Karena meski masih mengenakan pakaian, sebenarnya tubuh kultivator itu telah kehilangan darah dan daging, yang tersisa hanyalah setumpuk tulang putih. Angin malam bertiup, yang terdengar hanyalah suara kain robek yang menutupi jasad kultivator itu. Dan dilihat dari pakaian yang robek itu, bisa dipastikan kultivator yang telah tewas adalah murid sekte Sanya, adik seperguruan Li. Setelah mengenali barang dewa yang ada pada tangan jasad itu, mata beberapa kultivator sekte Sanyang pun berlinang air mata, mereka tidak kuat lagi menahan tangisan. Taois Huangmu, ada apa ini? Iblis monster apa yang menyerang dia? Melihat murid sekte sendiri tewas dengan kondisi mengenaskan, raut wajah Norman yang pun seketika berubah. Dia melangkah maju dan menundukkan kepala di atas jasad itu, mencoba mencari tahu kebenaran yang ada. Hasilnya begitu menyentuh jasad itu, tulang belulang berwarna putih itu malah mengeluarkan suara pergeseran, lalu hancur hingga menjadi abu. Norman yang spontan terkejut, sama sekali tidak menyangka hanya sedikit menyentuhnya saja bisa berakibat seperti itu. Setelah itu, menyadari sebuah rahasia, raut wajahnya berubah seketika. Kultivator fase penilaian yang baru saja mati memiliki tulang yang begitu lemah. Maksudmu, semua ini karena makhluk itu? Benar sekali, pasti iblis hitam. Tak disangka makhluk itu muncul lagi, kata Taois Huangmu dengan ekspresi wajah berat. Suasana menjadi sunyi, semua kultivator merasa bulu kuduk berdiri. Iblis hitam adalah keberadaan di kota pasir yang mampu membuat raut wajah semua orang berubah setiap kali mendengarnya. Sungguh tidak menyangka makhluk itu akan muncul di sana. Tunggu dulu, apa itu iblis hitam? Kenapa aku tidak mengerti dengan yang kalian bicarakan? Di sisi lain, Rain bertanya dengan kening mengerut. Teman seiman Lei, kamu datang terlambat, makanya tidak tahu. Iblis hitam adalah sebuah iblis monster yang ada di sekitar kota pasir. Kecepatan gerakannya sangat cepat. Dia diciptakan khusus untuk membunuh kultivator, menelan darah daging mereka. Semua orang yang dibunuh olehnya akan berakhir sama seperti orang yang ada di depan kita sekarang, hanya akan tersisa tulang. Raut wajah Taois Huangmu menjadi sangat buruk. Dan yang paling parah adalah, hingga detik ini belum pernah ada yang melihat makhluk itu, entah seperti apa wujud dan penampilannya. Tapi ada yang tidak benar, kita sudah meninggalkan kota pasir sangat jauh, dan iblis hitam itu ada di sekitar kota pasir. Kenapa bisa muncul di sini? Kata Suryo dengan kening mengerut. Mungkinkah ada iblis hitam yang lain? Tidak tahu jelas, akan lebih baik jika benar seperti itu. Tetapi yang menakutkan adalah, makhluk itu terus-menerus mengikuti kita, kata Thomas Lin dengan nada berat. Tidak mungkin deh. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah ini? Setelah selesai bicara, hati mereka terasa takut, badan pun gemetaran. Seorang kultivator fase penilaian 1 penurunan hanya sempat menjerit sesaat, setelah itu langsung kehilangan nyawa. Bukankah hasilnya akan sama jika iblis hitam itu menyerang orang lain? Selain kultivator 2 kegagalan, serta Rain, Eric Kim dan beberapa pejuang kebanggaan lain, bukankah semuanya akan menjadi mangsa bagi iblis itu? Saat berada di kota pasir, semua orang masih bisa bersembunyi ke dalam kota demi menghindari iblis itu.
Tetapi kini mereka berada di padang pasir yang luas dan tidak berujung, sama sekali tidak ada bagian yang tertutupi di bagian manapun. Dan jika makhluk itu terus mengikuti sepanjang masa, bukankah hingga besok maupun lusa, tetap saja tidak akan terlepas dari jeratannya. Begitu membayangkan iblis monster yang kapanpun bisa datang untuk merenggut nyawanya itu masih bersembunyi di tempat gelap, semua orang merasa tidak tenang. Teman seiman Cheng, kamu telah memeriksa daerah sekitar selama berjam-jam. Apakah kamu telah menemukan sesuatu? Saat tiba, yang paling pertama terlihat oleh mereka selain Taois Huangmu dan lainnya adalah Eric dan Rain. Melihat Eric senantiasa berjongkok di satu sisi, sambil menunjuk pasir dengan jarinya seolah sedang merasakan sesuatu, senior keluarga Chen pun bertanya. Tidak menemukan apapun. Eric Qin berdiri, lalu menggelengkan kepala. Hanya saja ekspresi rumit tetap terlintas dalam kedua matanya. Bersambung.